Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat pernikahan. Ucapkan kata-kata yang baik dan benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Kata-kata yang baik membuat orang senang. Kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur membuat hati orang tentram. Nabi Muhammad SAW mengatakan as-sidqu tuma'ninah, bahwa kejujuran itu menentramkan. Bergaul dengan cara yang baik. Washiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Pergaulan yang baik antara suami istri termasuk di antara yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Saling memaafkan kesalahan. Khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Di saat istri melakukan kesalahan adalah kesempatan bagi suami untuk memaafkan. Di saat suami melakukan kesalahan adalah kesempatan bagi istri untuk memaafkan. Saling menghargai jasa. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan keutamaan jasa di antara kalian. Jasa suami sekecil apapun, hargai. Jasa istri sekecil apapun, hargai. Rumah tangga adalah tukar-menukar antara kesalahan dan jasa. Kesalahan adalah untuk dimaafkan, jasa adalah untuk dihargai. Saling memaklumi kekurangan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika ada yang tidak kamu sukai dari mereka, maka bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu, padahal di balik itu Allah menyediakan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, maka di saat suami melihat kekurangan istri, maka pandang itu sebagai kebaikan yang tersembunyi. Di saat istri melihat kekurangan suami, pandang itu sebagai suatu kebaikan yang tersembunyi. Berfungsi sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Fungsi pakaian adalah menutup aurat. Maka aib istri tutup oleh suami. Aib suami tutup oleh istri. Kalau suami istri tidak pandai menutup aib atau kekurangan masing-masing, maka tidak berfungsi sebagai pakaian lagi. Fungsi pakaian yang lain adalah memperlihatkan keindahan. Maka perlihatkan keindahan rumah tangga kepada orang lain. Jangan pamer konflik, terutama di hadapan orang tua dan mertua. Setia di saat pasangan tidak berada di dekatnya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Memelihara diri ketika suami tidak ada. Memelihara diri di saat pasangan tidak ada di dekatnya. Maka itu adalah ciri suami istri yang soleh dan solehah. Mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Saat Tuhanmu memberitahukan kepadamu bahwa jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Maka berumah tangga adalah belajar untuk mensyukuri.
Hidup rumah tangga adalah latihan bersyukur. Sabar saat menghadapi ujian hidup. Wabasyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Hidup rumah tangga kadang-kadang mengalami hal-hal yang menyenangkan, maka syukuri itu. Kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka sikapi dengan penuh kesabaran. Itulah sebabnya Rasulullah mendoakan pengantin yang baru menikah, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu di saat senang, wa baraka alaik, memberkahi kamu di saat susah. Apa berkah di saat senang? Syukur. Apa berkah di saat susah? Sabar. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka selalu diselesaikan dengan musyawarah. Setelah berumah tangga tidak ada masalah buat istri. Tidak ada masalah buat suami. Yang ada adalah masalah untuk mereka berdua. Untuk mereka hadapi bersama. Untuk mereka pecahkan bersama. Dengan bermusyawarah. Membangun kesolehan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Maka tidak boleh suami soleh sendirian, istri soleh sendirian, tapi suami harus membangun kesolehan bersama. Mengajak istrinya, mengajak suaminya, mengajak anak-anaknya, mengajak anggota keluarganya untuk membangun kesolehan supaya rumah tangga berlanjut sampai akhirat dalam surga Allah. Laki-laki sebagai pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tugas utama pemimpin adalah sayang kepada yang dipimpinnya. Kalau pemimpin sudah sayang, maka dia tidak akan pernah melakukan kezaliman dan dia akan berusaha sekemampuannya untuk memenuhi kebutuhan orang yang dipimpinnya. Istri patuh kepada suami. Fasalihatu qanitat. Wanita-wanita salihah adalah yang patuh kepada Allah. Allah memerintahkan kepada istri untuk patuh kepada suaminya, berarti istri yang patuh kepada suaminya sama saja dia patuh kepada Tuhannya, berarti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencari rizki dengan cara yang halal. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan, nikmati apa yang ada di muka bumi ini dengan halal dan thayyib. Kalau rizki didapat dengan cara yang halal, maka uang dapat, berkah juga dapat. Tapi kalau rizki didapat dengan cara yang haram, maka uang dapat, tetapi berkah lenyap. Menjaga hubungan kekeluargaan, menjaga hubungan silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jagalah hubungan kamu dengan Allah, jagalah hubungan silaturahim. Dengan kakak, dengan adik, yang selama belum berumah tangga terjalin hubungan dengan baik, maka setelah berumah tangga juga tetap terjalin dengan baik. Jangan sampai setelah berumah tangga timbul persaingan antara kakak dan adik. Ini tidak sehat, ini tidak benar, ini tidak baik. Terutama pada orang tua. Ridha Rabb fi ridhal walid, wa saqatur Rabb fi saqatil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Maka ridha orang tua terhadap anak-anaknya mengundang ridha Allah. Kalau orang tua sudah ridha terhadap anaknya, maka itu adalah pintu keberkahan bagi rumah tangga putra-putrinya. Dalam keterangan yang lain, Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Al-walid awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, yang akan dimasuki oleh anak yang sangat berbakti kepada
kedua orang tuanya. Demikian beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita, menikmati rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat kepada jamaah hadirin yang mengikuti kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.